Berangkat dari niat untuk memperkuat sinergi dan berkolaborasi dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Palembang, Yayasan Intan Maharani atau YIM, audiensi dengan Women Crisis Center atau WCC Palembang, bertempat di Sekretariat WCC Kota Palembang, Rabu 17 Juni 2026. Ketua YIM, Dr. Syahri MSI, dalam hal ini diwakilkan kepada beberapa pengurus tim CSSHR, Anik Kurniati, Kamila Khoirunisa Advocacy Officer, Citra Dewi sebagai staf monitoring dan evaluasi, Sari Palupi Technical Officer, serta juga dihadirkan pengurus dari Yayasan Harisma dan LBH Limas Keadilan, serta Media Sriwijaya. Kita dari YIM pada kesempatan ini mewakili Ketua YIM Pak Syahri yang tidak hadir. Ini yang hadir para pengurus perempuan di YIM karena sesuai dengan topik yang akan dibahas, yaitu bersinergi dan kolaborasi dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Palembang, kata Anik Kurniati SE, tim CSSHR YIM. Menurutnya YIM menjalin kerjasama dengan banyak pihak, terutama dalam pendampingan beberapa kasus terkhusus HIV/AIDS. Namun dalam hal ini, tujuan audiens dengan WCC Kota Palembang disebutkannya bertujuan untuk bersinergi dan berkolaborasi. WCC sudah diketahui kiprahnya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. YIM ingin berkolaborasi. Hari ini kita ingin berdiskusi dan mengetahui pola kerja WCC dan banyak hal. Beberapa kasus yang kami tangani memang sepertinya perlu ada juga berkolaborasi dengan pihak lain, seperti WCC ini, tambahnya. Direktur Women's Crisis Center WCC Palembang Yesi Aryani Eskom didampingi beberapa pengurus seperti Dini, staf advokasi, Alda, staf lapangan WCC khusus wilayah Muara Enim, ada juga pengurus lain Yuli, staf lapangan wilayah Banyu Asin, Ayu, koordinator program yang dulunya staf lapangan di OKI. Yesi menyatakan sangat apresiasi terhadap YIM yang sudah membuka diri untuk sharing, berdialog, berbagi pengalaman, serta memberikan peluang yang memungkinkan untuk bersama bersinergi dan berkolaborasi. WCC bukan hanya penanganan kasus, tapi ada program kerja lainnya, kata Yesi yang menjabat Direktur WCC Kota Palembang sejak November 2022 lalu. Tadi ketika Bapak bilang ketika dia ini orang mereka langsung kamu ini pro NCBD gitu langsung. Jadi itu kan ya langsung dihakimi. Jadi itu kan perlu bisa. Oleh karena itu hari ini kita akan beri satu jawaban walaupun tadi ya, itu kan sudah panjang lebar menjawab tentang itu. Yang pertama, HKBP berkomitmen melayani dan juga mencegah penyakit menular juga HIV/AIDS. Itu komitmen HKBP. Karena misi HKBP adalah menjadi berkat bagi dunia. Jadi ini harus menjadi berkat bagi dunia. Dan itu terinspirasi dan termotivasi dari firman Tuhan Kejadian 16 ayat 1-3. Jadi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Persoalan kristenisasi tidak, tapi biar menjadi berkat bagi dunia. Jadi itulah komitmennya. Oleh karena itu, lewat komitmen inilah menjadi berkat bagi dunia, maka HKBP melakukan pelayanan, pendampingan kepada penyakit menular juga HIV/AIDS. Tadi Ibu Ketua sudah mengatakan dulunya namanya Komite AIDS HKBP, lalu berubah menjadi Ministry HKBP AIDS Ministry. Jadi dia ke pendidikannya. Jadi makanya diambil dengan kata ministry. Jadi bukan badan. Jadi kalau komite kan seperti badan gitu yang mengurus itu, tapi ini bicara tentang bagaimana pelayanannya, ministry-nya gitu. Ini pendidikannya, pendampingannya. Dan lewat ministry ini maka HKBP memiliki satu rumah sakit yang melayani ini berada di Nainggolan di Samosir. Saya sekarang mungkin satu ya menderita sekarang di sana. Berapa orang lagi? 4 orang lagi menderita di sana. Di sana pendampingan kepada yang menderita HIV/AIDS dengan House Love ya. Jadi rumah cinta seperti itulah. Dan
untuk mewujudkan ini, maka karena HKBP ini kan seperti negara, jadi ada presidennya, ada wakil presidennya, ada menterinya. Jadi di pusat ada distriknya, ada resortnya, ada jemaatnya. Gitu. Jadi ini luar biasa. Artinya ya yang pusat dia akan melayani pusat, distrik akan melayani distrik ini secara keseluruhan seperti ini, 3 provinsi. Lalu resort ada lagi, resort melayani jemaatnya. Kalau resort ini mungkin ada beberapa jemaat, ada 5, ada 3, ada 2. Lalu jemaat melayani jemaatnya gitu. Jadi ini sangat luas. Oleh karena itu walaupun kalau sadar, walaupun tidak di semua distrik terlibat ini, tapi hampir semua distrik juga terlibat dengan pelayanan HIV/AIDS ini dan juga penyakit menular. Jadi HAM distrik ini, ya, maka HKBP melakukan screening penyakit menular dan juga HIV/AIDS lewat donor darah. Karena kalau langsung dibuat cek HIV/AIDS darah mau. Jadi itulah luar biasa yang mereka sangat bijak strateginya. Tadi Pak Ibu itu sudah menjelaskan. Pertama, fungsinya luar biasa. Bisa membantu orang yang butuh darah. Yang kedua, tujuannya dapat untuk men-screening sedini mungkin yang berpenyakit menular dari Kompas tadi dan juga HIV/AIDS. Ini luar biasa. Dan juga saudara kami puji syukur kita ada berbuat karena ridho Tuhan lah, sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama bertemu yang sesungguhnya udah puluhan tahun kami dengan Bu Menteri, dengan Dr. Tulus mendampingi, melayani teman-teman yang berisiko infeksi menular seksual dan juga HIV/AIDS. Dan kami di Yayasan Intan Maharani dari tahun 2000 telah mendampingi, memberikan pelayanan kepada teman-teman yang berisiko. Oleh karena itu, perjalanan yang sudah puluhan tahun sehingga hari ini ketemu, mudah-mudahan kita masih bisa bekerja sama-sama memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Karena dengan perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan-perubahan yang ada di masyarakat kita, ternyata pola penularan, terus kemudian kelompok-kelompok berisiko tentang HIV, infeksi menular seksual ini semakin lama bukan semakin kecil, ternyata semakin meluas. Dan juga yang selama ini kita anggap kelompok berisiko, yang tidak berisiko selama ini kita anggap pun sekarang sudah terjadi. Bahkan 10 tahun terakhir kami dari Yayasan Intan Maharani telah memberikan pelayanan kepada anak-anak. Jadi anak-anak yang dia tidak bisa memilih, lahir di tengah-tengah keluarga yang positif HIV. Ada yang positif, ada juga yang sekarang sudah menginjak kuliah, ada yang SMA, ada yang negatif. Nah, semuanya ini perlu kita sama-sama memahami dan kemudian juga memberikan edukasi ke masyarakat kita, terutama ke keluarga-keluarga lewat pendekatan. Nah, kami di sini dari beberapa organisasi penggiat lah gitu ya, itu ada dari
BCI itu apa? Wahana Citra Indonesia itu Sudirman. Nah itu yang menjangkau, mendampingi teman-teman yang transgender, kemudian pengguna nafsa, dan juga lelaki seks. Dan yang trennya itu yang ini, lelaki seks. Bahkan terakhir di 2026 Januari sampai Mei ya sudah berapa? Kalau sampai sekarang itu 67 khusus itu untuk terakhir ya. Dan ini tren yang belakangan ini yang benar-benar yang rokok ini Apa? Homo ya? Iya. Homo lah. Belum tentu Pak. Ya. Karena dia bisek, bisa punya istri. Bukan homo. Bisa. Bisek lah ya. namanya lelaki seks lelaki, tapi juga ini Bisa punya Kalau istri. lelaki seks lelaki ya homo gitu ya. Bisek lah ini. Iya. Bisa dua-duanya lah. Iya. sehingga istrinya pun beresiko Iya, iya, gitu. betul. Nah itu jadi tren Dua jam baru. yang jadi dari ini Yayasan Intan Maharani dari apa advokasi officernya. Nah Mbak Sari ini orang lama, lama bahkan dari sebelum tahun 2010 gitu kan udah aktif makanya dengan Bu Medli, dengan Bu Ros, kemudian kalau di rumah sakit Miria itu dokter Rumondan gitu ya, udahlah pokoknya teman-teman kita itu udah puluhan tahun lah. Kemudian ini Pak Leonardus ini, nah ini kalau diizin jadi koordinatornya program. Nah, saya sendiri Syahri itu dipercaya dengan teman-teman sebagai ketua yayasan. Kira-kira kemudian apa yang bisa dilakukan? Karena problemnya selain memberi pelayanan kesehatan, sekarang ini yang juga menjadi tantangan besar bagi kita adalah stigma diskriminasi masyarakat terhadap penyintas COVID. Sehingga kasus-kasus misalnya orang yang sudah ketahuan HIV dikeluarkan dari pekerjaannya. HIV itu yang jadi problem itu udah berapa kali kami mengadvokasi. Jadi dikeluarkan. Loh padahal itu kan masih produktif. Kita nggak ada masalah kita. Apalagi yang HIV penularannya spesifik. Tapi masyarakat kurang menghakimi. Nah itu yang jadi problem besar betul bagi kami. Padahal secara medis terus teknologi itu HIV kan makin canggih. Pengobatan ARV itu ya salah satu contoh lah itu yang ada di depan kita udah puluhan tahun sehat dari ini. Nah ini yang saya kira penting kita sama-sama apa yang bisa kita lakukan. Jangan menghakimi. Ya namanya masyarakat dan makanya ini yang perlu kita. Nah jadi inilah kira-kira yang mudah saya dengan teman-teman di distrik ini kehadiran kami sehingga kami ingin semua pihak akan bersama-sama karena masalah ini masalah ini semakin lama semakin besar tidak ada di tengah-tengah kita anak-anak yang sudah usia ada tapi stigmanya nggak beranjak dari tahun 2000-an kita sudah 25 tahun sudah Pas kami sama Ibu Dr. Kusdiana, saya perkenalkan dulu Bapak kami, Bapak Preses, Bapak Pendeta Singal Silalahi. Memang Bapak ini dia sungguh luar biasa. Jadi waktunya lebih banyak dia melayani daripada di dalam keluarganya. Jadi itulah harus kita syukuri juga. Dan waktu beliau juga di sini harus kami selalu sounding bagaimana supaya bisa, walaupun ini kantor distrik, tapi tetap lebih mengutamakan pelayanannya untuk
jemaat-jemaat di gereja-gereja yang di Sumbaksel ini. Jadi kemarin kita ya sudah jelaskan juga 3 pelayanan HKBP itu, beliaulah menjadi Kabid Diakonia Bapak Pendeta Berbik Sitompul, dan sebagai Bapak Sekdis kami Pendeta Bapak Manulang, Sekretaris Distrik. Jadi sebagai tim advokasi kami, beliau Dr. Rusdiana Mary Hutahayan, beliau juga selama ini bersama-sama di RSMH, dan Ibu Dr. Elsie Ambadita, bendahara kita Ibu Saida Pakpahat. Dulu kita juga suka kalau ada acara-acara di kita pernah kalau kemarin ya, itulah dulu sekilas perkenalan dari kami ya. Terima kasih, nanti bincang-bincang kita lanjutkan. Sekarang kami beri waktu kepada dari rekan kami. Terima kasih. Nanti saya kasih informasi. Kalau sudah keluar dari atau nanti perkembangannya bagaimana. Ini gadis orang NTT. Ya menurut dia ya begitulah ya, dari teman saya ini. Saya nggak ada gini lah gitulah kan. Tapi ternyata itu silikon positif. Maka dia ada infeksi otak. Nanti kalau dapat informasi nanti saya karena kita juga sangat hati-hati juga kan untuk kebetulan itu dari gereja Terus mendampingi LSM. Tulus sahabat mendampingi Tusam. Nama kali itu Jadi itulah rekanan di sana untuk mendampingi, menjangkau untuk teman-teman yang LSL tadi. Nah, jadi sesuai dengan program kami dari HKBP, kita juga harus memberi jalan untuk saling semua lintas agama. Jadi kita harus memberi jalan, baru mendampingi. Jadi satu wadah kita, satu wadah untuk bertanggung jawab untuk para pendampingan. Jadi kami 2018 di distrik 15 Sumbaksel ini kami terbentuk waktu itu karena memang ada juga diskriminasi jemaat yang HKBP di arah apa sana? Arah Lampung itu apa namanya? Lesuji. Iya. HKBP Tulang Bawang. Nah, ternyata kami juga punya pendampingan orang Muslim juga kan. Nah, tapi mereka juga bekerja sebagai di Stenda, ada sebagai IO, event organizer. Jadi mereka juga nggak mau mukanya ditunjuk. Nah, jadi kenapa kami lewat program donor darah ini, seperti tadi yang awal dikatakan nama proses, kita kan dimulai dari kasih. Yang pertama kasih itu harus ke situ sebagian supaya kami juga. Jadi gini, kita sih nggak pakai teken kontrak untuk diutamakan jemaat kami, nggak gitu. Tapi paling tidak satu kantong kita ditambahkan dulu yang kita tolong itu tadi. Nah, jadi kedepannya kami kalau sekali setahun gitu pas hari Haslah kita bagi-bagilah brosur seperti ini. Memang kita masih pakai brosur yang dari HKBP Ministry Hatopa. Nah, seperti inilah brosur kita untuk bagi-bagi di jemaat-jemaat gereja itu kan. Nah, nanti melalui sambil dinikmati anak yang memang sudah dibuang keluarganya, papa mamanya sudah meninggal, ada namanya host love di rumah sakit di HKBP Nenggolan, Pulau Samosir. Jadi khusus di situ ada namanya selain Bapak Pendeta, kami punya Bibel Pro, punya diakones, diaken. Inilah yang bagian-bagian melayani. Terus di dalam satu organisasi gereja ini punya tim-tim kesehatan.
kami tim kesehatan lah dari gereja-gereja ini. Sudah gereja ada lagi di resepnya, kami di distrik pimpinan beliau. Nah, jadi kalau misalnya di pelayanan di tim-tim kesehatan di gereja-gereja, semua sudah punya peran masing-masing. Apa sih yang kita termasuk tadi yang pemeriksaan kesehatan. Nah, nanti kami itu di masing-masing gereja itu ada pemeriksaan gratis yang dikoordinasikan oleh tim-tim kesehatan di gereja ini. Itulah kalau kami di gereja. Jadi masalah penanggulangan HIV ini, sebelum kami buat acara donor darah, kami mengedukasi gereja itu, jemaat itu, bahwa manfaat donor darah itu untuk mencegah 5 infeksi penyakit menular, termasuklah HIV di dalamnya. Karena kami selalu bilang, ini banyak motif-motif, kenapa nggak kalian sembuhkan? Ya nggak bisa, karena bukan tugas kami. Karena kalau punya tugas kewenangan itu aparat, model kayak gitu, kepolisian mungkin bisa. Jadi kalau kami enggak, kami hanya menjangkau dan menemani dia untuk melayani. Pesan model kayak gitu. Nah, sehingga ada hal yang harusnya tuh bukan dari LSM saja yang berbicara terkait HIV, karena orang mikir ini udah kerjaan dia biasa, jadi ya sudah. Tapi ketika ada dari forum-forum tokoh-tokoh keagamaan yang ngomong, itu mungkin lebih bisa didengar. Beberapa kali kami coba bermain di organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah, tapi memang akhirnya di kalangan itu sendiri mereka menjadi blunder, karena wah ini mendukung LGBT. LSM kami pun juga gitu dicap. LSM kami mendukung LGBT, padahal kan enggak. Padahal kita hanya memberi edukasi dan supaya dia tidak tertular. Seperti itu melibatkan gitu kalau boleh kan bapak-bapak ibu dari unsur tokoh agama gitu. Karena kita butuh dukungan itu sebenarnya. Itu sih sebenarnya tambahan sedikit Pak. Satu organisasi gereja yang paling besar di Indonesia setelah NU, Muhammadiyah dan HKBP lah. Katolik mungkin di bawah kami masih, tapi kami HKBP khusus yang jemaat orang Batak yang bersuku Batak, semua suku Batak. Jadi programnya memang ya melayani, artinya memberikan khotbah dari Alkitab itu kan. Tapi 3 pelayanan kami ini tadi ada yang khusus nanti melayani khotbah apa itu, ada Marturia, apa gereja itu apa semua ada di sana. Organisasi yang saya bilang tadi, sekolah minggu, remaja, muda-mudi, ibu-ibu, bapak-bapak, lansia, ada koinonia. Jadi ada lagi pelayanan kasih, yaitulah diakonia. Di bawah naungan dialah HKBP AIDS Ministry ini yang sudah digandeng pemerintah dari tahun 2000 di tahun 1994 namanya dulu Komite AIDS HKBP, Komite AIDS HKBP, dan rumah sakitnya ada di HKBP Balige. Untuk pendamping Dari yang pernah memberi pemaparan itu, Saudara Sunari ya, ternyata perilaku seks juga sangat, penyimpangan perilaku seks bisa menimbulkan hal-hal seperti yang tidak kita inginkan. Dan itu memang terjadi seperti tadi data-data yang kami terima juga, ada 67 ya kasus ya di Kota Palembang ya yang terjadi seperti itu. Dan karena itu juga gereja berperan di situ, sangat berperan. Apalagi gereja HKBP ini di Sumatera Selatan ini kan besar-besar Pak, ribuan jemaatnya Pak. Gitu. Jadi terima kasih untuk semuanya itu, kita bisa bekerja sama, mungkin bisa melalui pembinaan iman ya, itu sangat penting dan sangat dasar saya rasa supaya mencegah berkembangnya HIV AIDS ini. Dan HKBP juga berusaha karena ini memang stigmanya kan sangat buruk ya, kalau bilang bisa ayo kita ada menderita atau tidak, nggak ada yang mau itu pasti.
karena itu pasti kita pakai metode dan cara-cara memang itu seperti yang dilakukan oleh HAM kami distrik Ibu Nanggirin ya, dan melalui program distrik ini yaitu pemeriksaan donor darah secara soft dilihat ya, manakah yang menderita. Jadi upaya-upaya itu terus dilakukan. Jadi ini merupakan suatu kerjasama yang baik. Kedepannya kita bersama-sama seperti prinsip tadi melayani dengan sungguh-sungguh supaya stigma itu semakin berkurang dan penderita itu bagaimana kita juga bisa menekan tidak semakin meluas. Seperti yang dikatakan memang laki-laki ini tanda kutip agak brengsek. Ini saya terus terang aja. Ya kalau waktu di Papua, di mana-mana kan semuanya buat laki-laki. Perempuan ibu-ibu di rumahnya itu kan, selalu menjadi korban itu waktu kita pembinaan waktu itu. Jadi memang pergumulan gereja juga mengenai laki-laki dan bapak-bapak. Kalau saya lihat teman-teman di masjid atau di mana bapak-bapaknya lebih banyak, tapi kalau di gereja saya lihat, nih saya bandingkan ibu-ibunya lebih banyak. Jadi mungkin satu masukan juga peranan bagaimana juga orang tua, bapak-bapak atau anak-anak muda juga perlu diperhatikan supaya memang keimanannya menjadi benteng kalau tersebut tidak bisa kita cegah dengan baik. Jadi terima kasih, itu saja Bapak dari kami, dan terima kasih program Presiden. Mau lagi sibuk saya cari waktu kemarin oleh aku. Kita kan punya target sebenarnya tahun 2030 ini kan, Zero. tapi malah Nah, nah itu sebenarnya tantangan bagi kita ini, tantangan bagi kita untuk bagaimana kita harus lebih giat lagi mungkin. Nah, jadi kalau kami di HKBP ini dengan cara Screening donor dulu. darah itu terscreening dan sudah pernah ketemu gitu ya. Kemarin saya kebetulan dapat juga informasi dari rumah sakit, kebetulan gini, dia dirawat di rumah sakit Miriam, mau dirujuk ke rumah sakit Muhammad Husin. Nah, karena kondisinya seperti itu kan, penurunan kesadaran, ternyata CD4-nya positif. Nah, jadi dia mengalami keterlambatan itu untuk dirujuk. Jadi karena ada yang minta tolong saya hubungilah ini bagian rumah sakit umum IGD untuk sisrupnya. Ternyata ada teman di situ. Oh, ini udah ketinggalan banget, udah 21 hari. Nggak dilayani lah istilahnya gitu. Udah ketinggalan apanya sisrupnya di bawah kan. Nah, jadi kemarin karena ini saya minta tolong diintau. Nanti saya kasih informasi. Kalau sudah keluar dari atau nanti perkembangannya bagaimana. Ini gadis orang NTT. Ya menurut dia ya begitulah ya dari teman saya ini. Saya nggak ada gini lah gitulah kan. Tapi ternyata itu jadi korban positif. Maka dia ada infeksi otak. Nanti kalau dapat informasi nanti saya karena kita juga sangat hati-hati juga kan untuk kebetulan itu dari gereja. Menitipkan salam, terima kasih sudah mau menerima kunjungan kami dari Yayasan Intan Maharani ke Women Crisis Center ini. Kayaknya belum pernah kami kesini, tapi beberapa kali kami juga sering kontekan, terutama sama Mbak Ayu dan juga Ibu Yeni. Mbak Ibu Yeni. Yesi, sorry. Karena ada Mbak Yeni ada. Iya, kemarin itu maksud kami kesini itu juga pengen diskusi lah lebih lanjut terkait terutama kekerasan pada perempuan dan juga anak yang semakin hari itu ada baik cerita tentang kekerasan itu, dan baru-baru ini Bu Ani ya ada salah satu anak dari dampingan kami yang mengalami kekerasan seksual oleh keluarganya sendiri. Nah itu yang kami pengen bersinergi lah antara Yayasan Intan Maharani sama WCC ini, karena sejatinya kami memang kalau untuk layanan hukum dan lain sebagainya kami belum bisa melakukan sendiri, masih butuh sektor-sektor lain lah untuk membantu satu sama lain. Itu baik dari kami. Ada lagi tambahan sebelum itu juga kami nak memperkenalkan diri dulu gitu kan. Ini ada Mbak Citra sebagai monitoring dari Yayasan Intan Maharani. Ini
adik Dila, adik kesayangan kami, saya Ami, AO, advokasi officer di HIM, terus ada Mbak Uli sebagai koordinator lapangan. Nah, ini tamu spesial kami juga Bu, ini Bu Erna dari Yayasan Karisma Sukses. Sama di depan Ami ini ada Ibu Ani yang selalu membantu kami lah untuk masalah kasus-kasus kekerasan dan lain sebagainya. Para legal officer gitu. Sama Mbak dari Mbak Ibu Farah. Rehat, Bu, ya. Dari LBH. Itu Bu yang oh iya sih, maaf nih, maaf. Barang namu di Iya. Nah ini toko kunci kami lah, kuncian kami Mbak Sari sebagai technical officer ngurusi duit lah, nyari-nyari duit, funding lain, ketemu di bagian pemerintahan. Oncaknya. Oncaknya, kalau dekat beliau susah ya. Saya ini ya, terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan HIM berserta beberapa jaringan yang hari ini mau berdiskusi bersama WCC Palembang mengenai seperti apa sebenarnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di WCC. Mungkin ada 1-2 orang yang pernah aku kenal gitu kan, mungkin ada beberapa juga yang nggak kenal juga, mungkin juga baru belum tahu secara mendalam mengenai WCC seperti apa. Mungkin pemahamannya WCC untuk penanganan kasus, tapi ternyata ada program kerja lain dalam yang dilakukan oleh WCC. Nah, mungkin nanti kita bisa saling berdiskusi lah ya, sesi tanya jawab. Perkenalkan, saya Yesi, saya Direktur WCC Palembang sejak September 2022 itu menggantikan Mbak Yeni Roslaini Izi, direktur yang lama. Nah, di sini yang hadir ada Dini ini staf advokasi WCC, ada Alda ini staf lapang, tapi staf lapang untuk bertanggung jawab di Kabupaten Muara Enim. Tadi ada di sini itu Mbak Yuli, dia staf lapang juga di WCC, tanggung jawabnya di Kabupaten Banyuasin. Ada Ayu, mungkin sudah familiar dengan Ayu karena biasanya kalau ada undangan Yu datang gitu. Nah, kalau Ayu itu koordinator program baru, koordinator program yang tadinya dia staf lapang untuk di Kabupaten Oki, tapi per bulan Maret itu menggantikan Eca yang sekarang itu jadi direktur wali, jadi si Ayu yang diangkat menjadi koordinator program. Ada beberapa kawan lain yang belum bisa gabung di sini karena kayak Ayu itu lagi di lapang, lagi di Kabupaten Oki, begitupun dengan keuangan, belum bisa gabung dengan kita. Nah, mungkin itu pengantar singkatnya dari WCC. Anak tapi tim dari tadi itu udah lama. Jadi Karisma juga memang menjadi teman dari Yayasan Intan Maharani. Bedanya kalau itu Intan Maharani ini ada khusus yang megang PSP zamannya sekarang. Kalau kami dulu WPS, wanita kerja sosial, seks. Jadi Karisma itu memang fokusnya di wanita, terutama wanita kerja seksual, ibu yang mengalami itu kekerasan rumah tangga. Itu memang kami sudah lama bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial itu. Cuma bedanya sekarang, kalau kami dulu ke lapangan dan mendampingi, kalau sekarang lebih fokus pendampingan karena untuk lapangannya lebih banyak dikerjakan oleh Yayasan Intan Maharani. Jadi kami pendampingan saja. Jadi kalau untuk masalah KDRT, untuk saat ini kalau ada KDRT kami itu lebih banyak ke Balai Budi Perkasa. Jadi banyak sekarang nih korban KDRT ini. Cuma kami karena Balai Budi Perkasa kami kerjasama, jadi kami itu lebih menyerahkan ke sana. Cuma kalau misalkan ada yang memang membutuhkan bantuan hukum, itu biasanya kami arahkan ke sini. Dulu kan ada beberapa klien kami yang diarahkan ke sini. Cuma memang sejak Bu Yeni tidak lagi, memang kami sudah agak tidak lagi lah, karena kami lebih ke yang tempatnya saja, yang lebih cepat saja.
Nah, itu aja problemnya Yayasan Karisma. Terima kasih. Memang LBH Limas Keadilan itu baru berdirinya Desember 2025, tapi ketua kami mungkin sudah kenal di sini, namanya itu Aliul Hidayat. Beliau memang konsen di isu-isu HAM, termasuk isu tentang perempuan. Jadi kami di sini juga memberikan bantuan hukum dari sisi hukum, kami melihatnya dari sisi hukum untuk memberikan bantuan-bantuan yang memang para korban ini kehilangan haknya. Maka dari itu sedikit saja sih profil dari kami, karena kami basicnya memang fokusnya di hukum. Jadi kalau memang memerlukan bantuan hukum, kami siap untuk menawarkan diri. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Selamat siang. Saya Amin. Mungkin sebagian kawan-kawan ada yang udah kenal, ada yang belum. Biasanya aku juga sering kesini, terutama sering kontak ke Mbak Nelly. Jadi artinya ketika yuk aku ada yang konflik, oke, gitu. Jadi memang kami juga terbatas untuk kami memberikan pendampingan kepada klien kami, karena itu tadi memang kami tidak ada divisi yang memang menangani untuk tindak lanjut. Artinya kita hanya bisa memberikan, menjangkau, mendampingi, terus kita juga melifal. Artinya memang kita butuh sinergi dan kolaborasi dengan teman-teman yang punya layanan mitra lanjutan. Jadi kami menjangkau itu, kemudian kita tanya apa sih kebutuhan dari si klien itu yang ujungnya apa. Tapi lebih banyak kita lihat dulu dari sisi kesehatannya dulu, karena kami memang linknya langsung ke kesehatan, jadi kita lebih cepat ke situ. Kesehatan itu ketika memang mereka ada butuh trauma healing atau ini mungkin di layanan kesehatan yang kami punya di backup oleh program kami, itu mungkin bisa disinergikan. Artinya beberapa kasus yang aku dampingi ketika dia memang membutuhkan layanan lanjutan psikolog segala macam, kami lewatnya ke layanan PCP kami, Mbak. Jadi kami itu memang ada kerjasama dengan puskesmas yang memang memegang program PCT, jadi program untuk HIV/AIDS. Jadi di situ lewat disitulah yang kadang menjembatani kami untuk lebih cepat, istilahnya kasternya ke situ. Jadi tidak bertele-tele, tidak ditanya lagi dia apa. Jadi Bu, tolong dia butuh layanan. Jadi menurut paskes lewat rujukan itu paskesnya mereka yang akan atur. Nah, di lain itu juga ketika beberapa kasus juga misalnya perceraian kemana itu kami juga rujukan ke APIM, mutasinya juga ke LBH Limas. Beberapa kasus juga ada yang pernah kami refer ke sini terkait kasus misalnya anak yang kemarin yang mungkin kami ini ada 2 juknis secara juknis. Satu, kalau pelakunya itu bukan secara juknis program dan capaian kami, kalau dia memang tidak tercakup sebagai pekerja seks, itu kami tidak menjadi capaian kami. Jadi WCC ini adalah sebuah lembaga yang berdiri itu di tahun 1998, tapi mulai melakukan pendampingan kasus itu di tahun 2000. Nah, kenapa ini? WCC ini independen, jadi biasanya orang banyak nanya kan, WCC cabangnya di mana gitu. WCC nggak punya cabang, jadi WCC hanya di Kota Palembang, tetapi ada beberapa komunitas yang sudah WCC bentuk dan itu juga sudah diberikan peningkatan kapasitas, sehingga mereka juga bisa jadi perpanjangan tangan ketika ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah yang sulit kita jangkau, misalnya kayak di kabupaten. Nah, untuk WCC Palembang sendiri ini didirikan oleh beberapa aktivis perempuan, salah satunya Mbak Yeni, juga kalau pasti kenal sama Bu Elis, juga sebagai konsultan hukum di WCC Palembang. Nah, selain kita WCC Palembang ini melakukan penanganan kasus, WCC Palembang juga mulai di tahun 2014 itu WCC mulai mengorganisir kelompok perempuan. Karena kami fokusnya penjangkauan, ya, bukan mendampingi. Jadi kami seringkali itu kebingungan. Nah, kan tadi Ibu nyebutin nih WCC ternyata bukan di Palembang aja, tapi ada di wilayah-wilayah lain.
Nah, Yin sendiri juga punya distrik lain Bu, kayak Pramuli, Muba, terus Babel itu dia fokusnya di Bangka sama Pangkal Pinang. Nah, memang kalau di Palembang kami sudah punya paralegal officer kami, Bu Ani, jadi gitu kan. Jadi teman-teman penjangkauan bisa langsung ngerujuknya ke Bu Ani, nanti Bu Ani ke WCC dan lain-lain. Nah, mungkin kami di sini juga tujuan kami juga salah satunya menyangkut distrik kami yang lain, cuman hanya penjangkau. Jadi memang banyak di lapangan itu kekerasan bukan terjadi pada pasangan. Ditangani dari Yin, karena Yin tidak mempunyai kapasitas katakanlah dalam pendampingan, silakan untuk WCC Palembang siap untuk berkolaborasi, bersinergi dalam melakukan ataupun dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, tetapi ini menjadi penting ketika kita bicara mengenai rumah aman, karena rumah aman ini sangat dibutuhkan untuk korban-korban kekerasan perempuan. Nah, ini sebenarnya bisa merujuk pada ketika kawan-kawan Yin itu melakukan audiensi dengan pemerintah. Apakah misalnya nih ada bangunan yang terbengkalai misalnya, nah itu bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk shelter